Halo semua, kali ini kita akan membahas tujuan yang pertama, yaitu kita mengenal 3 tujuan utama daripada internal control atau pengendalian internal. Mari kita lihat. Oke, jadi tiga main objective atau 3 tujuan utama daripada sistem pengendalian internal, yaitu tentang reliability of reporting, efficiency and effectiveness of operation, compliance with laws and regulation. Oke, jadi sebelumnya kita lihat dulu di sini. Jadi, yang namanya sistem pengendalian internal itu meliputi daripada ini, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Oke, jadi kuncinya ada di sini. Kita harus memastikan kebijakan-kebijakan perusahaan dan juga prosedur-prosedurnya perusahaan itu sudah berjalan dengan baik. Kalau sudah bisa berjalan dengan baik, mereka bisa ya mencapai tujuan dan juga target-targetnya mereka. Makanya di sini dibutuhkan yang namanya pengendalian. Oke, jadi untuk apa? Untuk ini kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang mereka sudah buat. Ya, kita harus memastikan kalau sudah berjalan dengan baik. Oke, nah memastikannya gimana? Ini 3 tujuan utamanya. Jadi yang pertama tentang reliability of reporting, ini masalah pelaporan, keandalan pelaporan. Ya, jadi bisa di keandalan pelaporan. Nah, jadi keandalan pelaporannya untuk apa? Ya, kita harus memastikan kalau pelaporan yang dibuat itu sudah sesuai dengan standar. Dalam hal ini ya PSAK, IFRS, tergantung jenis industrinya. Nah, tentu saja hal ini untuk masalah tanggung jawab manajemen masalah pelaporan ya, kepada pihak user. Oke, makanya harus reliable, bisa diandalkan. Oke, lalu yang kedua, masalah efektivitas dan efisiensi daripada bisnis operasinya mereka. Di sini kalian harus memastikan bahwa informasi ya, jadi kualitas informasi yang dihasilkan ya, informasi keuangan dan non keuangan yang dihasilkan itu sudah benar, sudah baik, kualitasnya bagus. Kualitas bagus berarti artinya emang informasi yang diberikan memang sesuai dengan apa adanya dan juga sudah akurat tentu saja ya. Untuk apa? Untuk masalah pengambilan keputusan ya. Sekali lagi untuk pengambilan keputusan dari pihak manajemen maupun dari pihak user ya, untuk mengambil strategi yang baik untuk bisnisnya mereka. Makanya dibutuhkan ya kontrol untuk memastikan operasi bisnis mereka sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, lalu yang ketiga masalah kepatuhan ya. Jadi kepatuhan ini jelas karena apalagi kita di Indonesia, negara hukum. Jadi kita harus patuh dengan hukum-hukum yang ada. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya misalnya hukum tenaga kerja ya. Jadi misalnya mereka digaji di bawah UMR, terus buruh-burunya protes, nah itu berarti kan mereka tidak mematuhi hukum tenaga kerja yang ada. Contohnya yang lain tentang perlindungan lingkungan, jadi tidak boleh melakukan pencemaran lingkungan, nanti ada dendanya. Ya. Lalu contoh yang lain masalah pembayaran pajak. Nah, apakah mereka sudah membayar sesuai dengan kewajibannya? Apakah sudah tepat waktu? Ya ini. Jadi ini adalah kontrol yang diperlukan untuk melihat apakah perusahaan sudah patuh pada hukum dan juga peraturan-peraturan yang ada. Oke, itu adalah 3 tujuan utamanya ya. Jadi pelaporan, operasi bisnis, dan juga hukum dan peraturan. Oke, mari kita lanjut yang tujuan yang kedua. Kita melihat masalah tanggung jawab dari pihak manajemen dan tanggung jawab dari pihak auditor. Jadi, di sini tanggung jawab dari pihak manajemen adalah untuk ini, memaintain ya, menjaga pengendalian internal mereka. Sedangkan tanggung jawab dari auditor adalah evaluasi ya. Evaluasi dan pelaporan atas internal control perusahaan. Mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi di sini kita bicara dulu masalah manajemen responsibility ya. Jadi manajemen harus bisa establish and maintain the entities and the internal control ya. Jadi harus bisa membuat dan menjaga. Nah, di sini internal control mereka itu dibuat berdasarkan 2 konsep utama ya. 2 konsep utama itu yaitu masalah ini reasonable assurance dan juga adanya
inherent limitation ya. Jadi mereka harus berpikir kalau ada dua konsep yang harus ada di benak mereka pada saat membuat internal control. Yaitu yang pertama, harus ditekankan bahwa jaminan ya, seperti audit, jaminan yang diberikan itu harus reasonable. Reasonable di sini berarti bukan mutlak ya. Jadi non absolute ya. Jadi tidak mutlak jaminannya. Ya, jadi jaminan yang masuk akal, jaminan yang layak ya. Yang sewajarnya itu bagaimana ya. Oke. Nah, di sini untuk reasonable assurance, kalian harus bisa memastikan bahwa laporan keuangan yang sudah dibuat itu sudah wajar. Ya. Jadi ini sama seperti tujuan kita yang pertama, masalah reliability of reporting. Kita harus memastikan kalau laporan keuangannya itu sudah wajar. Kalau sudah wajar, berarti sudah bisa dibilang kalau informasi yang dibuat itu tidak dibuat-buat, ya, tidak dimanipulasi. Jadi bisa dibilang sudah dijamin dengan layak, seperti itu. Dan tentu saja manajemen ketika membuat sistem pengendaliannya, sistem dalam bisnisnya itu harus mempertimbangkan ya, mempertimbangkan masalah ini cost, biaya ya, uang dan juga waktu ya pada saat membuat sistem untuk memastikan ini ya, jaminannya itu ya. Jadi harus mempertimbangkan masalah biaya ya. Biaya dan juga benefit yang mereka terima, manfaat yang mereka terima. Dan sekali lagi reasonable assurance ini untuk memastikan kalau ya laporannya sudah wajar sehingga salah saji yang terjadi itu juga kecil kemungkinannya bisa muncul seperti itu. Ya, itu adalah konsep yang pertama yang harus dipertimbangkan. Lalu ada juga konsep kedua yang harus selalu dipertimbangkan, yaitu adanya ini inherent limitation atau keterbatasan bawaan. Ya, di sini kalian harus bisa mengetahui bahwa ini tidak ada sistem pengendalian internal yang benar-benar efektif atau bisa dibilang benar-benar sempurna. Tidak ada. Kenapa? Kenapa tidak ada? Karena ya efektivitasnya sendiri itu tergantung dari masing-masing orang ya. Jadi orangnya semakin berkompeten dan juga dapat diandalkan ya, berarti efektivitasnya semakin tinggi. Ya, jadi sekali lagi ini masalah orangnya. Ya, kalau sistemnya sudah bagus tapi orangnya tidak menjalankan ya sama saja seperti itu. Dan yang namanya collusion ya, collusion ini kolusi ya. Jadi KKN itu kolusi. Ya, kita anggap aja fraud. Fraud itu selalu bisa terjadi. Ya. Kenapa ya? Sekali lagi, karena yang menjalankan adalah manusia. Ya, jadi kalau kalian masih ingat, ini ada hubungannya juga dengan fraud triangle ya, kondisi-kondisi kenapa bisa terjadi fraud di chapter yang sebelumnya ya. Ini adalah dari sisi tanggung jawab manajemen ya. Ada dua konsep utama yaitu reasonable assurance dan juga inherent limitation. Mari kita lihat yang selanjutnya. Ya, ini saya skip karena ini mengenai Sarbanes-Oxley ya. Ini Sarbanes-Oxley ini hanya ada di Amerika. Karena di Amerika setiap perusahaan wajib mengeluarkan laporan pengendalian. Ya, seperti itu. Laporan pengendalian internal mereka untuk dilaporkan selain laporan auditor. Opini. Oke, jadi saya skip, saya lanjut di sini. Yang berikutnya adalah masalah uji ya, penilaian. Penilaian atas ya, penilaian manajemen atas internal control ya. Ya, over financial reporting ya. Jadi terhadap laporan keuangan. Jadi di sini ada dua kunci aspek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama harus evaluasi ya, desain daripada pengendalian internal. Ya, karena sekali lagi internal control ini bisa dikatakan efektif atau efisien setelah kita melakukan evaluasi ya. Dan juga yang berikutnya kita harus melakukan tes atas efektivitas daripada bisnis operasinya ya, seperti itu. Jadi menguji efektivitas dari operasi pengendaliannya. Oke, nah untuk evaluasi desain internal control ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah internal control yang sudah diterapkan itu sudah dapat mencegah salah saji ya. Ya, pasti ada salah saji ya.
di dalam suatu laporan keuangan, entah itu error dari orang ataupun fraud. Nah, seberapa besar pengendalian internal tersebut dapat mencegah salah saji tersebut, ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya tentang tes, ya, ini tes efektivitas operasi pengendalian. Di sini kita melihat apakah desain yang dijalankan sudah sesuai, ya, sesuai dengan SOP-nya, ya. Jadi staff yang menjalankan, apakah mereka sudah menjalankan sesuai dengan desain pengendalian yang sudah dibuat, dirancang. Makanya kita harus mengujinya, ya, mengetesnya. Ya, jadi desain sudah sesuai dan juga orang melaksanakan atau tidak. Ya, jadi yang kedua ini apakah pengendalian yang sudah kita terapkan itu sudah efektif, ya, pengendalian. Ya, dalam hal ini kita menguji apakah desain yang sudah kita terapkan sudah sesuai atau enggak, dan apakah orangnya sudah melaksanakan atau enggak. Oke, ini adalah dua kunci utama masalah pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Ini adalah tanggung jawab dari sisi manajemen. Lalu berikutnya, ini adalah contoh daripada Sarbanes-Oxley-nya, saya skip saja. Lalu yang berikutnya masalah responsibility, tanggung jawab daripada auditor. Jadi, pertama kali yang harus dilakukan oleh auditor adalah mereka harus bisa paham terlebih dahulu pengendalian internalnya seperti apa, ya. Nah, jadi ini must obtain an understanding of internal control relevant to the audit. Ya, jadi kita harus tahu dulu pengendalian internal yang dilakukan, lalu kita hubungkan dengan audit. Nah, di sini auditor harus concern, ya, perhatian pada dua hal ini, yaitu yang pertama adalah kontrol atas keandalan pelaporan keuangan. Ya, sekali lagi, ini masalah apakah laporan keuangannya sudah wajar, ya, seperti itu. Apakah sudah sesuai standar, ya, sesuai dengan standar. Nah, sekali lagi seperti ini. Ya. Lalu yang berikutnya ini adalah control over class of transaction. Jadi kalau kalian masih ingat asersi, ya, ada kelas transaksi, kelas saldo akun. Tapi di sini auditor harus lebih concern pada kelas transaksi, ya, karena ini masalah ya, lebih concern daripada kelas transaksi, ya, daripada kelas saldo akun, ya, account balance, saldo akun. Ya. Kenapa? Ya, karena ini masalah seperti ini contohnya. Ini masalah akurasi input dan proses transaksi. Ya, seperti itu. Jadi kita melihat daripada input dan proses daripada transaksi itu terjadi. Saya kasih contoh kenapa lebih diperhatikan masalah kelas transaksi daripada kelas saldo akun. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kalau kita melihat di bagian, misalnya ada kejadian salah input pengakuan penjualan kredit misalnya, ya. Nah, dalam hal ini kalau kita salah input, otomatis akun penjualan salah. Kalau akun penjualan salah, otomatis piutangnya juga salah, ya. Jadi yang salah adalah penjualannya dulu karena ini transaksi, ya. Jadi ini adalah ada di kelas transaksi, piutang ini ada di kelas saldo akun. Jadi kenapa kita lebih mementingkan masalah kelas transaksi daripada kelas saldo akun? Ya karena masalah ini. Karena semuanya berawal dari transaksi itu sendiri. Transaksinya salah ini, otomatis saldo akunnya juga bisa ikut salah. Ya, seperti itu. Jadi kontrolnya harus lebih dititik beratkan di kelas transaksinya. Oke, jadi untuk kunci nomor 1 dan 2, tujuan nomor 1 dan tujuan nomor 2 sampai dengan sini, sampai jumpa di video berikutnya.